Guy, apa kalian udah dengar podcast terbaru Barack Obama tentang alien nggak? Kalau kalian belum dengar, coba deh kalian dengerin podcast mantan Presiden Amerika satu ini. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. What was the first question you wanted answered when you became president? Where are the aliens? Where are the aliens? Waktu diwawancara santai, Obama ditanya langsung, apakah alien itu nyata? Kalian tahu apa jawabannya? Dia nggak ngebantah. Dia bilang gini, mereka itu nyata, tapi saya belum pernah melihatnya. Dan mereka tidak disembunyikan di area 51. Tunggu, tahan dulu. Dengerin baik-baik bagian selanjutnya. Obama ngelanjutin dengan kalimat yang menurut gue adalah plot twist terbesar. Kecuali kalau ada konspirasi super besar, dan mereka menyembunyikan itu dari Presiden Amerika Serikat. Boom! Bayangin, seorang presiden, panglima tertinggi militer Amerika Serikat, pemegang kode nuklir, curhat kalau ada kemungkinan rahasia sebesar ini disembunyiin dari dia. Ini bukan obrolan warkop guys, ini keluar dari mulut mantan penguasa Gedung Putih. Dan dari kalimat santuy Obama ini, kita bisa narik benang merah ke berbagai kejadian gila yang pelan-pelan mulai keungkap ke publik. Mari kita bedah satu-satu. Bagian pertama, mari kita bahas soal Area 51. Obama bilang alien gak disimpan di sana. Selama bertahun-tahun, pop culture, film Hollywood, semuanya nyuci otak kita buat percaya kalau piring terbang itu markasnya di Area 51 Nevada. Tapi faktanya, Area 51 itu cuma fasilitas pengujian pesawat tempur rahasia buatan manusia, kayak pesawat mata-mata U-2 atau SR-71 Blackbird. Jadi, kalau bukan di Area 51, di mana? Disinilah nama Bob Lazar masuk. Buat kalian yang belum tahu, Bob Lazar adalah seorang fisikawan yang di akhir tahun 80-an bikin geger satu dunia. Dia muncul di TV dan ngaku kalau dia pernah dipekerjakan oleh militer AS untuk meneliti pesawat luar angkasa alien. Tapi rahasianya di sini, Bob Lazar bilang kerjanya bukan di Area 51, melainkan di sebuah fasilitas bawah tanah super rahasia yang disebut S4, lokasinya di Pappus Lake, lumayan jauh ke selatan dari Area 51. Nyambung kan sama omongan Obama? Everything is one color. It's like a dark pewter color, and there are no right angles anywhere. It's as if somebody took, I've said this before, somebody took a model and fashioned it out of wax and then heated it just for a short time so everything melted. Everything looks like it's fused together. Everything has a radius of curvature where two items meet. It's a really weird looking thing. There was almost nothing other than a small foldable hatchway that looked recognizable. So you get inside this thing, and it's designed for something that's much smaller than a human being. Yeah, you can't really stand up till you get to the very center of it. And how tall are you? I'm 5'10". And what do you think this was designed for? I'd say something close to half my height. Di fasilitas S4 ini, Lazar ngaku ngelihat 9 piring terbang dengan bentuk berbeda-beda. Tugasnya, melakukan reverse engineering alias ngebongkar teknologi pesawat alien itu buat dipelajarin cara kerjanya. Lazar bilang pesawat itu ditenagai oleh elemen kimia super berat yang waktu itu belum ada di tabel periodik manusia, yang dia sebut elemen 115. Waktu Lazar ngomong gitu di tahun 89, banyak ilmuwan ngetawain dia. Tapi coba tebak, pada tahun 2003, para ilmuwan di dunia nyata beneran berhasil mensintesis elemen 115 yang sekarang resmi dinamain Moscovium. Gila nggak tuh? Orang yang dibilang halu ternyata ngomongin elemen sains puluhan tahun sebelum elemen itu resmi ditemuin.
Sekarang, kita loncat ke kejadian yang lebih baru, yang bikin teori pemerintah menyembunyikan alien berubah dari sekedar teori konspirasi jadi fakta persidangan. Tahun 2023 kemarin, dunia dihebohkan sama nama David Grush. Dia ini bukan orang sembarangan, dia adalah mantan perwira tinggi intelijen Angkatan Udara AS dan pernah gabung di Satgas UAP alias Satuan Tugas Pencari Fakta UFO milik Pentagon. David Grush bersaksi di bawah sumpah di depan Kongres Amerika Serikat. Di bawah sumpah hukum guys, kalau dia bohong dia bisa dipenjara. Di depan para anggota dewan, Grush terang-terangan ngebongkar kalau pemerintah Amerika Serikat itu punya program rahasia lintas dekade untuk ngumpulin puing-puing pesawat alien yang jatuh di bumi. Nggak cuma puingnya, Grush ngedrop bom waktu dia ditanya sama anggota dewan, apakah kita punya jasad pilot dari pesawat yang jatuh? Jawaban Grush bikin satu ruangan hening. Dia bilang, ya, kita menemukan biologi non-manusia. Biologi non-manusia, dia nggak mau nyebut alien karena bahasanya terlalu fiksi ilmiah, tapi maksudnya jelas, itu bukan dari bumi. Bahkan Grush cerita kalau pesawat UFO pertama yang diamankan Amerika itu aslinya jatuh di Italia pada tahun 1933 di zaman diktator Mussolini. Pesawat itu disimpan rahasia sama pemerintah Italia sampai akhirnya Paus dari Vatikan ngasih tahu Amerika Serikat soal pesawat itu di akhir Perang Dunia Kedua dan Amerika langsung ngambil alih pesawat itu. Bayangin, konspirasi ini ternyata melibatkan Mussolini, Vatikan, dan militer AS. You've stated that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Gotcha. Nah, dari pengakuan Grush ini, mari kita balik lagi ke omongan Obama tadi. Kecuali kalau ada konspirasi super besar, dan mereka menyembunyikan itu dari Presiden Amerika Serikat. Grush juga membenarkan hal ini. Dia bilang program penelitian UFO ini statusnya adalah Unacknowledged Special Access Programs, atau program super rahasia yang bahkan nggak dilaporkan ke Kongres, dan nggak semua presiden dikasih tahu. Kenapa? Karena dalam dunia intelijen, ada prinsip need to know, alias hanya yang perlu tahu saja. Masa jabatan presiden itu cuma 4-8 tahun. Setelah itu dia jadi warga sipil lagi. Bagi para petinggi militer bayangan atau deep state yang memegang rahasia ini, presiden itu dianggap sebagai celah keamanan. Mereka takut presiden bakal ngebocorin rahasia sebesar ini ke publik. Kabarnya, Presiden Clinton dan Jimmy Carter dulu pernah mati-matian nyari tahu soal alien ke CIA dan militer, tapi mereka ditolak aksesnya mentah-mentah. Presiden Amerika loh ini ditolak akses sama bawahannya sendiri. Ini ngebuktiin kalau ada kekuatan tersembunyi yang lebih berkuasa mengontrol informasi di atas sang presiden. Kalau kalian masih mikir, itu mah cuma omongan orang doang, mana buktinya? Oke, kita ngomongin bukti fisik. Dulu video buram soal UFO selalu dikira editan. Tapi semua berubah di tahun 2017, ketika Pentagon, markas besar Departemen Pertahanan AS, secara resmi merilis 3 video penampakan UFO yang direkam oleh pilot pesawat tempur mereka sendiri. Video itu dikenal dengan nama FLIR, Go Fast, dan Gimbal. Salah satu insiden paling terkenal dari video itu adalah insiden Nimitz 2004. Waktu itu, kapal ngerja induk USS Nimitz mendeteksi benda aneh yang turun dari ketinggian 80.000 kaki ke permukaan laut hanya dalam hitungan detik. Secara fisika manusia, pesawat apapun yang ngelakuin manuver itu bakal hancur lebur karena gaya gravitasinya atau G-force-nya terlalu ekstrim. Pilot elit bernama Commander David Fravor diterbangkan buat ngecek benda itu. Pas dia sampai, dia ngelihat pesawat berwarna putih, bentuknya lonjong kayak permen tic-tac raksasa, melayang di atas air tanpa sayap, tanpa baling-baling, tanpa knalpot pembuangan gas. Pas Fravor coba ngedeketin, objek tic-tac itu langsung bereaksi, ngelakuin manuver zigzag yang melawan hukum fisika dan melesat menghilang secepat kilat.
Fravor bersaksi kalau teknologi yang dia lihat hari itu jauh ratusan bahkan ribuan tahun melampaui teknologi militer apapun yang ada di bumi sekarang. Dan video pengejaran itu beneran ada, resmi dari pemerintah AS. Ada juga pilot lain, Ryan Graves, yang bersaksi kalau skuadronnya hampir setiap hari ngelihat UFO berbentuk kubus abu di dalam bola transparan yang terbang santai ngelewatin area training militer Amerika, diam di udara menahan angin badai selama hari-hari, seolah-olah gravitasi itu nggak ada artinya buat mereka. Pertanyaan terbesar sekarang adalah, kenapa? Kenapa kalau pemerintah itu emang punya bukti soal alien dan teknologi piring terbang, mereka nggak ngumumin aja ke publik? Kenapa harus disembunyiin sampai bikin presiden aja nggak tahu? Para teori konspirasi dan whistleblower punya beberapa jawaban yang sangat masuk akal. Alasan pertama, kepanikan massal dan ontological shock. Kalau tiba-tiba pemerintah ngumumin kalau kita bukan spesies paling pintar di alam semesta dan ada entitas lain yang bisa datang ke bumi kapan aja tanpa bisa dicegah oleh militer manapun, itu bakal bikin sistem sosial kita runtuh. Agama bakal dipertanyakan ulang, orang-orang bakal panik ngerasa nggak aman dan hukum bisa kacau. Alasan kedua, dan ini yang paling logis, ekonomi dan energi. Menurut para whistleblower, pesawat UFO itu bisa terbang karena mereka memanipulasi gravitasi dan punya sistem energi bebas atau zero point energi. Bayangin, kalau teknologi energi tanpa batas ini dibongkar ke publik, kita nggak butuh lagi yang namanya bensin, batu bara, atau nuklir. Listrik bisa gratis. Kalau itu terjadi, industri minyak bumi bernilai triliunan dolar bakal hancur lebur dalam semalam. Para elit global yang mengontrol ekonomi dunia lewat energi berbahan bakar fosil bakal kehilangan kekuasaan mereka. Itulah kenapa teknologi alien ini harus dikunci rapat-rapat oleh pihak militer dan perusahaan teknologi raksasa kontraktor pertahanan. Mereka mau memonopoli teknologinya. Balik lagi ke pertanyaan Obama pertama, pas baru dilantik jadi presiden. Di mana alien? Pertanyaan santai itu ternyata membuka lapisan-lapisan rahasia gelap sejarah modern humani manusia. Dari Area 51 yang cuma sekedar pengecoh, fasilitas S4 di mana Bob Lazar bekerja, kesaksian intelijen David Grush soal biologi non-manusia, sampai video resmi Tic Tac UFO dari Pentagon. Semua puzzle ini pelan-pelan mulai menyatu. Kebenaran itu udah nggak lagi disembunyikan di luar angkasa, tapi disembunyikan di dalam brankas-brankas rahasia di bumi kita sendiri oleh segelintir manusia yang merasa berhak mengatur apa yang boleh dan tidak boleh kita ketahui. Alam semesta ini terdiri dari triliunan galaksi. Secara probabilitas matematika, kesombongan terbesar umat manusia adalah berpikir kalau kitalah satu-satunya makhluk hidup yang pintar. Mereka udah ada di sini, mungkin memantau kita, mungkin juga tertawa melihat bagaimana sesama manusia malah saling menyembunyikan kebenaran demi kekuasaan. Jadi setelah dengerin semua fakta, pengakuan dan omongan langsung dari mantan Presiden AS ini, apa kalian masih mikir kalau alien itu cuma mitos belaka? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari, kita lagi hidup di tengah-tengah konspirasi terbesar dalam sejarah umat manusia? Coba drop pendapat, teori liar atau rasa penasaran kalian di kolom komentar. Mari kita diskusi, karena kadang kebenaran itu jauh lebih aneh daripada fiksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe atau follow buat obrolan mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.